dengan cara yang terbaik. Nabi adalah manusia terbaik, generasi terbaik dari umat ini. Yang kedua, bintang itu fungsinya adalah rujuman li syayatin, pelempar syaitan. Barang siapa yang dia berjalan di atas jalannya para sahabat, memegangi manhajnya para sahabat, beragama dengan cara beragamanya para sahabat, dia akan bisa melempari setan-setan, akan bisa menyingkirkan berbagai macam kesatan-kesatan, dan bintang itu menjadi alamat petunjuk di kegelapan darat dan lautan. Demikian pula orang mereka meniti manhaj jalannya para sahabat, dia akan mendapatkan petunjuk arah yang lurus di tengah gelapnya syahwat dan syubhat. Inilah manhajnya para sahabat. Dan inilah yang menjadikan antaranya Allah mewajibkan kita mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Yang diikuti di para sahabat itu bukan personnya, tapi ijma' daripada para sahabat. Antar person bisa ikhtilaf. Tetapi ijma'nya para sahabat itulah maksum. Maksum. Karena Nabi tegaskan tidak akan umat ini berkumpul di atas kesesatan. Sehingga bila para sahabat telah berijma', tidak akan mungkin mereka ini sesat. Tidak akan mungkin mereka ini, keliru. Para pemirsa rahmati Allah Ta'ala, oleh karena itulah, keyakinan Ahlussunnah tentang para sahabat, kenapa lisan mereka selamat, hati mereka selamat dari kedengkian, lisan mereka selamat dari caci makian. Catatan tentang para sahabat itu, satu, bahwa para sahabat ini khairul qurun fi jami'il umam. Sahabat ini adalah sebaik-baik zaman di seluruh umat, di antara seluruh umat yang ada. Bahkan para sahabat itu umat terbaik dibandingkan dengan semua umat nabi-nabi sebelumnya. Para sahabat sebaik-baik manusia. Dengan sabda Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, thummal ladina yalunahum, thummal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia pada kurunku, pada zamanku, kemudian orang yang setelahnya, kemudian orang yang setelahnya. Ini adalah sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah manusia pada zamanku, pada kurunku. Yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kalau dikatakan baik, tentu yang dimaksudkan baik itu adalah ilmu dan amalnya. Itulah agama mereka. Terbaik ilmunya, terbaik amalnya, ilmunya paling bersih, amalnya paling bagus. Itulah yang dikatakan oleh para sahabat Nabi tentang para sahabat itu sendiri. Kata Ibnu Mas'ud katakan, yang barang siapa mereka ingin mencontoh, para sahabat yang ingin meniru, maka contohlah para sahabat. Mereka adalah orang yang abarahum quluban wa amaqahum ilman. Mereka orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya. Dan mereka orang yang paling utama di antara manusia. Mereka orang yang telah dipilih oleh Nabi, dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Yang mereka telah menemani nabinya dengan mengorbankan harta dan bahkan jiwa-jiwa mereka. Itulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Mereka sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Bagaimana lisan kita mencaci maki para sahabat sebaik-baik manusia? Bagaimana kita memiliki kedengkian kepada para sahabat yang merupakan sebaik-baik manusia? Tidaklah mendengki manusia terbaik kecuali iblis dan pasukannya. Tidaklah mencaci maki manusia terbaik kecuali iblis dan yang semisalnya. Kemudian, kenapa kita mesti selamat lisan dan hati kita terhadap para sahabat Nabi? Karena para sahabat itu adalah al-wasitah, perantara antara Rasulullah SAW dan umatnya. Semua ajaran yang disampaikan oleh Nabi
itu sampai kepada kita itu dengan perantara nukilan para sahabat. Sehingga para sahabat inilah yang telah menukilkan semua apa yang telah didapatkan dari Nabi. Al-Quran yang di depan tangan kita 30 juz. Hadis Nabi yang telah dikumpulkan oleh para ulama, di antaranya dalam Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah. Semua itu sampai kepada kita manusia ini melalui tangan pertama, perantaranya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Maka bagaimana yang menjadi perantara sampainya agama kepada kita sehingga kita mendapatkan petunjuk, mengetahui jalan yang hak dengan yang batil. Lalu kita yaitu mencaci maki para sahabat Nabi dan dengki dengan para sahabat Nabi. Kemudian di antara pula yang perlu kita harus melek moto atau harus kita melihat kenyataan yang ada, bahwa melalui tangannya para sahabat itu terjadi futuhat, pembukaan kota dengan dakwah agama ini sampai ketika Umar bin Khattab wafat, maka wilayah yang diwariskan Umar itu sekitar 1/3 belahan dunia. Luas. 1/3 belahan dunia. Sangat luas. Sangat luas. Sehingga jasanya kepada kita kaum muslimin sangat besar. Bagaimana generasi yang mereka telah mewariskan luasnya wilayah dengan futuhat yang mereka lakukan. Tentu dengan tetesan jihad yang mereka lakukan. Lalu lesan kita kotor, mencaci maki, hati kita dengki kepada mereka. Demikian pula bahwa para sahabat inilah yang telah menyebarkan al-fadhail, berbagai macam keutamaan, akhlak, adab yang tidak didapatkan pada selain para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Mereka memiliki ketinggian akhlak yang sangat luhur, yang sangat luar biasa, kejujurannya, kedermawanannya, kemudian kepemaafannya. Ini akan kita dapatkan teladan-teladan yang sangat utama, yang sangat tinggi ada pada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ini jami'an. Kemudian selanjutnya diantaranya beliau mengatakan, wa yaqbaluna ma jaa bil kitab wa sunnatu wal ijma'u min fadailihim wa maratibihim. Dan Ahlus Sunnah menerima semua yang datang dalam kitab dan sunnah dan ijma' berkaitan dengan fadail, berkaitan dengan keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an, beserta tingkatan-tingkatan keutamaan yang ada pada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Ahlus Sunnah menerima itu semuanya. Tidak ada yang Ahlus Sunnah ini tolak berkaitan dengan pembicaraan keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Keutamaan para sahabat Nabi tersebar dalam banyak ayat. Keutamaan para sahabat Nabi tersebar dalam banyak hadis. Dan sebagian telah kita sampaikan keutamaan mereka sebagaimana dalam ayat dan hadis yang Allah sebutkan tentang para sahabat Nabi. Mereka adalah ulaika humus shadiqun, ulaika humul muflihun, ulaika humul mu'minuna haqqan, ulaika humur rasyidun. Ini semuanya adalah gelaran-gelaran Allah tentang para sahabat yang menunjukkan tentang mereka ini manusia terbaik. Terbaik. Orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Lalu As-Sunnah juga telah membicarakan tentang para sahabat. Mereka lah khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik yang kurun. Kemudian mereka dikatakan pula kan nujum, seperti bintang. Ini semuanya Nabi sampaikan pada kita tentang keutamaan umum para sahabat Nabi. Dan umat ini telah berijma'. Kaum muslimin, para ulama muslimin, para sahabat Nabi, para generasi berikutnya,
para ulama kaum muslimin telah bersepakat tentang keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an yang dengan segala keutamaan dan tingkatan-tingkatan mereka. Kita telah dengar kisah-kisah para sahabat yang sangat luar biasa. Utsman katakanlah di antaranya. Bagaimana Utsman membeli sumur Rumata senilai 20.000 dinar. Yang satu dinar kira-kira umpamanya 2 jutaan gitu. 2 juta kali 20.000 itu berarti 40 miliar. Yang tadinya sumur ini dikuasai oleh orang Yahudi. Utsman, beliau telah membiayai perang Tabuk, sepertiga biaya perang Tabuk ditanggung oleh Utsman. Kemudian Utsman pernah datang dengan barang dagangan di atas 1.000 unta. 1.000 unta itu banyak. Di atas unta itu semuanya barang dagangan. Maka barang dagangan yang ada di atas 1.000 unta itu semuanya digratiskan untuk kaum muslimin alias dia jual kepada Allah Ta'ala. Padahal para tengkulak telah siap untuk membeli. Tapi Utsman pengen menjual kepada zat yang bisa memberikan keuntungan 10-700 kali sampai lipatan yang tidak terhingga. Utsman, mana ada Anda yang kira-kira berinfak untuk Islam sebanyak apa yang telah diinfakkan Utsman bin Affan? Kisah para seorang sahabat di antaranya. Bagaimana menjamu tamu? Nabi pernah menawarkan kepada para sahabat, siapa yang siap menjamu tamunya Nabi. Kata salah seorang sahabat, ini saya. Kemudian sahabat ini pulang, tanya sama istrinya, ada makanan nggak? Nggak ada, kecuali yang untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. Kalau itu dikasihkan tamu, artinya kita nggak makan. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Tamunya diundang, suruh makan, lampunya dimatikan, sehingga gelap. Dia seakan-akan makan di depan tamu tersebut, sehingga tamunya pun tidak tahu kalau dia sungguhnya tidak makan. Karena jatah makannya itu untuk tamunya tersebut. Ini tentu luar biasa. Sangat luar biasa. Bagaimana memuliakan tamu dan bagaimana memiliki keyakinan yang kuat berkaitan dengan keutamaan yang insya Allah Ta'ala. Dan kisah-kisah yang menakjubkan di para sahabat Nabi berkaitan dengan ibadah mereka, infak mereka, jihad mereka, semangat mereka untuk yaitu melakukan kebaikan. Keutamaan-keutamaan yang tidak bisa kita ungguli para sahabat. Khususnya yang berkaitan dengan kualitas iman mereka. Kualitas iman mereka. Iman yang ibaratnya nyaris sempurna. Iman yang sangat luar biasa. Kemudian segala keutamaan yang bicara tentang para sahabat Nabi, Ahlussunnah menerimanya. Tidak ada yang ditolaknya. Baik itu keutamaan yang bicara tentang keumuman para sahabat, atau keutamaan yang berkaitan dengan kekhususan sebagian sahabat. Contoh umpamanya Nabi mengatakan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Inna min amanin nas alayya min mali wa suhbati Abu Bakar. Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dalam hal harta dan pertemanan adalah Abu Bakar. Ini menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq.
Yang dikatakan Nabi adalah hartanya paling berjasa untuk Nabi, pertemanannya paling berjasa untuk Nabi. Umar pernah datang dengan separuh hartanya, dan dia sangka hari itu dia akan mengungguli Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya oleh Nabi, "Ya Umar, apa yang kau bawa? Atau apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" "Misluh atau mislah, semisal yang aku datangkan ini ya Rasulullah," alias separuh. Ternyata Abu Bakar ketika ditanya Nabi, "Apa yang Anda tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakar?" "Allah wa Rasuluh." Allah wa Rasulah. Yang aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Alias seluruh harta Abu Bakar dipersembahkan untuk fisabilillah. Maka kata Umar, selamanya aku tidak akan bisa mengunggulinya. Abu Bakar hartanya paling berjasa untuk Nabi. Dan pertemanannya demikian juga. Saat manusia mendustakan mendustakan Rasulullah SAW, Abu Bakar adalah orang yang membenarkan Rasulullah SAW. Tidak pernah ragu terhadap apa yang diajakkan dan disampaikan Nabi SAW. Demikian pula yang berkaitan keutamaan Umar, Utsman, yang Nabi jelaskan tentang keutamaan mereka masing-masing, dan itu dibahas dalam Fadailus Sahabah, keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Tidak ada satupun yang ditolak dari berbagai macam keutamaan-keutamaan tersebut. Beda dengan kisah-kisah cita-cita yang disampaikan oleh Syiah Rafidhah, sang pendusta. Mereka membuat riwayat-riwayat dusta tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang dikatakan Abu Bakar berbuka di bulan Ramadan, yang dikatakan Abu Bakar mabuk mendem. Ini semuanya kisah-kisah yang jorok atas kedustaan Syiah Rafidhah terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Kemudian juga perkataan ini beliau selanjutnya mengatakan, "Fayufaddiluna man anfaqa min qablil fathi wa wasulhul Hudaybiyah wa qatala man anfaqa min ba'du wa qatala wa yuqaddimuna al-muhajirina 'alal ansar." Ahlussunnah juga mengutamakan para sahabat yang mereka berinfak dan berperang sebelum Fathul Makkah, yaitu Perjanjian Hudaybiyah, sebelum Al-Fathu, sebelum terjadinya Al-Fathu, pembukaan kemenangan, yaitu Perjanjian Hudaybiyah, dibandingkan dengan orang mereka berinfak dan berperang setelah Perjanjian Hudaybiyah atau setelah Fathul Makkah. Dan wa yuqaddimuna al-muhajirina 'alal ansar, dan para ahlussunnah dalam hal keutamaan mendahulukan muhajirin di atas yakni ansar. Ini memang Allah yang membedakan sendiri. Ahlussunnah tidak akan membedakan tingkatan keutamaan mereka, keutamaan secara pribadi, keutamaan secara kelompok, secara person. Sepakat umat ini, Abu Bakar manusia terbaik setelah Nabi. Dan manusia terbaik yang kedua Abu Umar bin Khattab. Ittifaq. Sepakat. Tidak berselisih. Sedangkan yang ketiga adalah Utsman, yang keempat adalah Ali. Ada ikhtilaf. Sebagian mendahulukan ini Ali dibandingkan Utsman. Keutamaan secara person seperti ini juga diterima oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ada keutamaan kelompok, ada keutamaan secara person,
seperti keutamaan salah person tadi, Abu Bakar paling utama, kemudian baru Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baru kemudian Utsman, baru kemudian Ali. Atau kelompok ini kaum muslimin yang mereka berinfak dan berperang sebelum Fathul Makkah atau sebelum perjanjian Hudaybiyah, itu lebih utama dibandingkan dengan orang yang mereka berinfak dan berperang sebelum atau setelah Fathul Makkah atau setelah perjanjian Hudaybiyah. Sebagaimana dalam ayat diantaranya dikatakan, La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama. Dan ini termasuk diantara keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama orang yang berinfak dan berperang sebelum perjanjian Hudaybiyah atau sebelum Fathul Makkah di antara kalian ini, para sahabat, dengan orang yang mereka berinfak dan berperang setelah perjanjian Hudaybiyah. Ulaika a'dhamu darajatan min alladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itulah orang-orang yang derajatnya lebih besar dibandingkan dengan orang mereka berinfak dan berperang setelah Fathul Makkah atau setelah perjanjian Hudaybiyah. Ini yang membedakan Allah Ta'ala. Mengutamakan yang diutamakan Allah dan Rasulnya itu adalah wajiban dan itu bukan pendoliman. Karena kita semata-mata mengikuti apa yang telah dijelaskan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana seurut-urutan, Rasulullah SAW itu manusia yang paling utama. Secara mutlak di antara Bani Adam, semua anak Adam, di antara semua manusia. Setelah Rasulullah SAW adalah Ibrahim Khalilur Rahman. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah yang Maha Rahman. Setelah itu Ulul Asmi. Ulul Asmi itu Rasulullah SAW, Ibrahim, kemudian Nuh, Ibrahim, Musa. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Sehingga Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa termasuk Rasul pilihan yang masuk dalam kelompok Ulul Asmi. Kemudian setelahnya adalah para Rasul yang lainnya. Setelahnya adalah para Nabi. Setelahnya adalah kemudian umat Muhammad SAW. Dan umat Muhammad ini yang paling utama adalah para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Dan di antara para sahabat ini yang paling utama lagi Abu Bakar dan Umar. Setelahnya adalah, ini berikutnya ada pengelompokan yang dijelaskan oleh Nabi. Orang yang berinfak dan berperang sebelum Fathul Makkah itu lebih utama. Karena memang mereka lebih dahulu dalam masalah iman dan amal soleh. Mereka lebih dahulu dalam masalah iman dan amal. Karena mereka lebih awal menerima dakwah Islam. Mereka lebih berjasa terhadap Islam. Pengorbanan mereka lebih berat. Para perintis itu biasanya para jagoan-jagoan. Orang yang mereka di awal-awal dakwah, merintis dakwah, apa Anda yang bawanya menjadi perintis dakwah, membabat alas, ini adalah para jagoan. Beda dengan orang yang tinggal dompleng, tinggal ikut enaknya atau tinggal ikut, yaitu ngalir. Tapi yang babat alas ini kadang ngadepi macan, ngadepi ulo, ngadepi kalajengking, ngadepi segala macam. Orang babat alas dakwah juga begitu. Ngadepi buto, ngadepi dajjal, ngadepi Abu Lahab, ngadepi Abu Jahal, ngadepi segala macam. Resikonya besar, banyak tantangan-tantangan yang kadang-kadang sangat luar biasa. Sehingga orang yang mereka lebih dulu seperti ini, dalam berinfak dan berjuang, dalam mengorbankan harta dan jiwa mereka, tentu lebih utama dibandingkan dengan ini generasi berikutnya. Maka seorang mukmin memiliki penghargaan kepada generasi yang telah mendahulunya. Punya akhlak, adab, sopan santun kepada para seniornya yang telah mendahulunya.
Walaupun senior tidak boleh sombong dan angkuh karena juga larangan dalam agama. Tetapi senior memiliki hak untuk dihormati, dimuliakan. Ini adab, tata krama yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mereka itulah orang yang derajatnya lebih besar dibandingkan orang mereka berinfak dan berperang setelah Fathul Makkah. Tapi dua-duanya kata Allah, wa kullan wa'adallahul husna. Dua-duanya dijanjikan Allah al-husna, yaitu jannah, yaitu surga. Kemudian wa yuqaddimuna al-muhajirina 'alal ansar. Dan Ahlussunnah mendahulukan orang-orang muhajirin di atas orang-orang ansar. Mendahulukan orang muhajirin atau ansar karena memang muhajirin ada generasi awal yang pertama-tama menerima dakwah Islam, muhajirin. Dan ansar adalah generasi belakangan setelah ini muhajirin yang kemudian mempersiapkan tempat di Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi dan para muhajirin. Keutamaan muhajirin lebih banyak, lebih baik dibandingkan dengan keutamaan yakni ansar. Wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli badr. Dan Ahlussunnah mengimani apa yang Allah katakan tentang ahli Badr. Wa kanu 300 wa bid'ata asyar. Dan ahli Badr itu kira-kira 300 sekian. 300 sekian belas gitu, 300-an. Kepada ahli Badr, Allah katakan apa tentang mereka itu? I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Beramalah kalian semaunya. Sungguh aku telah ampunkan kalian. Kisah Hatib Ibnu Batalah yang membawa surat, yang mengirim surat rahasia bahwa Nabi akan menaklukkan kota Mekah. Yang dikirimkan oleh seorang wanita, ini adalah pengkhianatan. Pengkhianatan. Sampai ada sahabat yang marah besar kepada Hatib ini, akan dipenggal atau disarankan untuk dibunuh. Tapi Nabi sampaikan, Allah telah katakan tentang Ahlul Badr, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silahkan kalian beramal semaunya, aku telah ampunkan kalian. Ahlul Badr, orang yang mereka telah menghadapi risiko yang luar biasa saat perang Badar. Perang besar pertama. Dan belum berpengalaman sebelumnya. Ini apalagi jumlahnya itu 1:3. Sangat tidak sebanding. Maka ini ada orang yang di puncak-puncak keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi annahu, dan juga disebabkan karena mereka ini la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah yakni pohon. Berbaiat di bawah pohon untuk membela ini Utsman bin Affan yang beritanya dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Kama akhbara bi an-nabiy sallallahu balaqat radhiyallahu anhum wa radu'an wa kanu aktsara min alfin wa arba'ami'ah. Dan telah dihabarkan bahwasanya Allah SWT meridhai mereka dan mereka ridha dengan Allah, dan jumlah mereka itu sekitar 1.400-an orang. 1.400-an orang. Wa yashhaduna bil jannah liman syahida lahu Rasulullah sallallahu kal asyara wa Thabit ibni Qais ibni Syamash wa ghairihi minas sahabah. Dan Ahlussunnah juga ikut menyaksikan, ikut bersaksi
tentang orang-orang yang mereka ditakyin Nabi Ahlul Jannah. Seperti umpamanya 10 orang yang mereka itu dikatakan Nabi Ahlul Jannah. 10 orang yang dikatakan Nabi sebagai Ahlul Jannah. Yang 10 orang ini yang 10 orang itu diantaranya adalah 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Abdiyah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini 10 orang yang dikatakan mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang yang mendapatkan kabar gembira tentang yakni surga. Ahlussunnah menyaksikan apa yang telah Nabi katakan mereka ahlul jannah, ahlul jannah. Atau person. Yang Nabi katakan person, Thabit bin Qais, mereka dia ahlul jannah. Thabit bin Qais, orang yang mereka merasa dirinya ahlun nar karena telah batal amalnya, karena Allah telah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan kamu angkat suara kamu di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din, dan kamu jangan mengeraskan suara Anda sebagaimana Anda mengeraskan suara di antara kalian. Kenapa? Antah bata a'malukum wa antum la tas'urun, karena amal Anda akan batal dan sedangkan Anda tidak menyangka. Thabit bin Qais dicari-cari Nabi. Ternyata dia menangis di rumahnya karena turun ayat tersebut, dan dia merasa dialah orangnya sehingga dia merasa ahlun nar. Maka Nabi katakan, bahkan sampaikan pada dia, bahkan dia ada ahlul jannah. Idhab ilaihi faqul lahu innaka lasta min ahlin nar walakinnaka min ahlil jannah. Sampaikan pada dia bahwasanya engkau bukan termasuk ahlun nar, bahkan karena ahlul jannah. Dan yang lain-lainnya di kalangan para sahabat yang diberitakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disaksikan Nabi sebagai ahlul jannah. Wa yuqirruna bima tawatara bi naqlu an amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wa ghairihi min anna khaira hadhil ummah ba'da nabiyina Abu Bakrin thumma Umar wa thulithuna bi Utsman wa yurabbiuna bi Ali radhiyallahu anhum kama dalat alaihi al-athar wa kama ajma'at as-sahabatu ala taqdimi Utsman fil bai'ah ma'ana ba'd ahli sunnah kanu qad ikhtalafu fi Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma ba'da ittifaqihim ala taqdimi Abi Bakar wa Umar ayyuhuma afdal faqaddama qaumun Utsman wa sakatu aw rabba'u bi Ali wa qaddama qaumun Aliyan wa qaumun tawaqqafu lakin istaqarra amru ahli sunnah ala taqdimi Utsman thumma Ali. Kemudian juga Ahlussunnah menetapkan apa yang mutawatir yang dinukil dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan yang lain-lainnya, bahwa telah dihabarkan tentang umat ini bahwa sebaik-baik umat setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman yang ketiga, Ali yang keempat. Sebagaimana datang dalam beberapa asar. Dan telah bersepakat pula para sahabat tentang mendahulukan Utsman di atas Utsman didahulukan dalam masalah bai'ah. Sebagian Ahlussunnah berselisih atau berbeda pendapat bahwasanya Utsman antara Utsman dan Ali ada berbeda pendapat. Sebagian mereka mengutamakan Ali di atas Utsman dan sebagian mereka mengutamakan Utsman di atas Ali bin Abi Thalib. Tapi Ahlussunnah, yaitu jumhur Ahlussunnah, menetapkan bahwasanya Ali atau Utsman di atas Ali bin Abi Thalib. Sehingga yang ketiga adalah Utsman, baru kemudian yaitu Ali bin Abi Thalib. Insyaallah kita lanjutkan bahasan ini
pada pembahasan berikutnya tentang masih berkisar tentang keutamaan para sahabat Nabi, termasuk diantaranya adalah pembahasan tentang kecintaan kepada ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya dan kita cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, gimana dengan kelakuan Syiah di hari Asyura itu Ustaz? Apa sikap yang tepat untuk rakyat dan pemerintah menghadapi hal semacam itu? Ya, kalau pemerintah paham, ya wajib dilarang. Karena adalah acara yang rusak-rusakan dan acara bid'ah, acara kerusakan, bagaimana menampilkan itu peringatan terbunuhnya Husain dengan memukul-mukul dirinya. Ya, kalau penguasanya paham, ya melarang tentang acara tersebut. Karena termasuk acara yang merusak citra Islam, yaitu memberikan citra buruk terhadap Islam. Adapun kita rakyat, ya kita menjauh lari sejauh-jauhnya dari acara bid'ah yang penuh dengan kerusakan tersebut. Acara Syiah Rafidhah, ya wajib kita lari sekencang-kencangnya, alias ini sama sekali ini tidak boleh menyetujui, tidak boleh apalagi mengikuti, dan bahkan wajib memperingatkan umat Islam dari mengikuti acara yang penuh dengan kerusakan tersebut. Allah Ta'ala alam shawab. Baik, Ustaz atas penjelasannya. Dan yang berikutnya Ustaz, bagaimana pandangan Islam terkait teori Darwin? Ya, teori Darwin, manusia evolusi dari ketek, adalah teori yang batil. Islam mengajarkan kita adalah anak Adam, bapak pertama kali yang Allah ciptakan manusia adalah Adam, dan kita adalah Bani Adam, keturunan Adam. Adapun evolusi ketek, maka adalah teori yang batil yang orang sudah tahu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Dan yang berikutnya Ustaz, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah swab antigen itu membatalkan puasa? Semua yang tidak makan dan minum, ya tidak membatalkan puasa. Semua yang tidak mengandung makna makan dan minum, tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian sekalian, semoga manfaat. Kita bersekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.